Jadi 3 bulan pertama gue jadi alkoholik, mau itu pagi bangun tidur, sebelum tidur, karena ya just to get something out of it aja sih. Jadi otak gue langsung 400 kilometer per jam aja jalannya. Dan cara untuk nyetopnya ya pada saat itu alkohol. Ini gue 2 tahun lalu sebelum ditinggal bokap, ini gue sekarang 1,5 tahun, hampir 2 tahun udah ditinggal bokap. Ya, kayak di judul, ini adalah POV Jadi Yatim dari gua. Kenalin gua Ojan, nama gua Fauzan Panarangi, dan ya gua mau share-share aja sih terkait menjadi yatim ini, dan menurut gue ini penting, lagi sering ada di pikiran gue aja sih sebenarnya, lagi banyak gue pikirin karena selama 1,5 tahun ini akhirnya melihat perbedaan dan ada sedikit empati ke teman-teman gue yang kehilangan bokapnya atau bahkan ya nyokapnya atau adiknya atau orang-orang terdekat, dan ya itu membawa some sort of feelings tertentu lah di gue. Bahkan kemarin ada ya orang yang pernah kerja sama gue di kerjaan. Umurnya juga udah umur pensiun dan sering diskusi di akhir-akhir, tapi nggak lama meninggal, dan gua ngelihat anak-anaknya dan lain-lain, dan ya jadi bikin gue lebih mikir, dan ya makanya ini gue juga mau sharing sih karena menurut gue it's something yang jarang orang bahas, dan menurut gue kalau kita pelajarin lebih itu bakalan lebih baik untuk hidup kita sih. Ini mungkin cocok juga untuk ya orang-orang yang di saat kehilangan bokap di umur yang muda atau lagi pas kuliah atau anak pertama yang harus gantiin, atau sesimpel ya orang yang melihat kehilangan bokap ini sebagai ujian terberat dalam hidupnya, karena itu yang terjadi di gua. Karena kehilangan sosok kepala keluarga yang selalu ada di depan, sosok yang selalu memperlihatkan diri dia yang kuat, siap sedia, tegas, tapi juga baik, dan lu harus kehilangan orang tersebut. Itu pasti sangat berat sih. Mungkin gue jelasin dulu ini kondisi gua waktu kehilangan bokap. Jadi bokap itu meninggal di umur 48 tahun, di saat adik-adik gue masih SMP, di saat nyokap gue juga emang ibu rumah tangga, dan gue lagi kuliah. And yep, it happens on a random night, random night. Ya bener sih kata orang-orang, di saat orang tersayang itu udah nggak ada atau udah meninggal, sebenarnya 2 orang yang mati. Cuma ya hanya satu yang dikubur. Nah, di momen dari malam itu every emotion shuts down. Gua sempet nangis, tapi habis itu gua ngelihat nyokap gua nangis, nggak kuat, adik-adik gue juga sama. Ya karena gua dilahirkan, dibesarkan dari keluarga dan bokap yang patriarki, jadi ya apalah nangis, apalah cerita. Gue anak pertama, gue laki-laki. Jadi pada saat itu ngelihat bokap, ngelihat nyokap, adik-adik kayak gitu, ya defense mechanism gue adalah gue yang harus kuat. Gue yang harus nenangin nyokap, gue yang harus nenangin adik-adik. Gue yang harus terlihat sabar dan kuat di depan orang-orang. Dan itu yang terjadi. Gue nggak ada momen untuk proses emosi gue, tapi gue langsung mikir gimana caranya ya mereka nih aman gitu. Mereka nih secara mental bisa terima dulu. Ya gue juga nggak mau terlalu detail di hari H itu, cuma ya diri gue mati pada malam itu. Dan kenapa bisa gue bilang gue mati, di lain sisi juga karena gue mentuhankan bokap gue. Gue juga pengen nge-share bagian-bagian awal-awal gue kehilangan bokap, karena menurut gue ya itu juga bagian yang penting. Itu benar kondisi yang cukup deadlock banget lagi pada saat itu.
Ya bokap gue juga abis ngalamin krisis pasca Covid. Jadi waktu Covid kita beneran juga secara ekonomi ya, itu nggak ada dan udah mulai bangkit. Tapi masalahnya ya karena rumah juga harus direnov karena emang udah 20 tahun dan udah ya banyak kerusakan lah. Jadi emang harus direnov. Jadi mau nggak mau kita renov dan uangnya emang ada sebenarnya dan dia juga udah cukup bangkit. Oh ya satu lagi krisisnya dia itu salah satunya karena ada usaha sama sahabatnya. Sebenarnya gue kesel sih ngomongin ini ya. Ya ada sahabatnya usaha dan abis Covid tuh harusnya udah selesai dan ada hasil yang harusnya dikasih ke bokap gue tapi sampai sekarang belum. Gue langsung into the survival mode, langsung mikir 1001 cara gimana supaya keluarga gue ini aman, gimana nyokap gue ini aman dan merasa paling enggak kehilangannya itu berkurang, gimana adik-adik gue masih bisa sekolah, gimana gue juga masih bisa kuliah, yang pada saat itu UKT gue 40 juta. Iya, belum kakek gue, belum pembantu gue, belum supir dan lain-lain yang ya kenapa gue bilang pembantu dan supir ya karena mereka juga udah kayak keluarga yang nggak bisa dipisah. Gimana cara semua elemen keluarga ini tuh bisa ya pada saat itu memang pikiran gue langsung gimana caranya balik lagi gitu. Walaupun udah kehilangan bokap tapi gimana caranya lingkungannya tetap sama. Walaupun emang gue tahu sebenarnya nggak bisa sama. Tapi ya itulah gue langsung gimana caranya supaya bisa gitu. Walaupun emang 3 bulan pertama gue ini nggak banyak, ya lewat begitu aja sih. Bahkan kalau gue tarik balik lagi, gue ingat-ingat tuh nggak terlalu banyak ya. Gue cuma gimana caranya berusaha sebisa mungkin, sekuat mungkin untuk ngejalanin semuanya yang gue jalanin gitu. Dari keluarga gue, akademik gue, dan waktu itu juga gue udah mulai ada pikiran gimana kalau gue kerja. Walaupun pada saat itu sulit karena kondisinya gue di FK yang jadwalnya padat, yang kalau kerja part time juga sulit. Cuma pada saat itu gue masih idealis aja yang gimana caranya gue anak FK selesai cepat jadi dokter tapi di tengah-tengahnya gue juga kerja. Dan gimana caranya gue punya usaha buat nyokap jalanin. Dan gimana caranya adik gue, kakek gue, dan lain-lain. Ya itulah, itu sekompleks itu dan iya, ya di 3 bulan pertama gue jadi alkoholik yang tiap hari, mau itu pagi bangun tidur, sebelum tidur, karena ya just to get something out of it aja sih. Karena gue nggak bisa ngerasa, ya itu juga karena ya doktrin ngapain nangis, ngapain cerita, dan emang gue nggak bukan orang yang perasa ya pada pada saat itu. Jadi otak gue langsung 400 kilometer per jam aja jalannya. Dan cara untuk nyetopnya ya pada saat itu alkohol. Ya pokoknya kalau dilihat dari point of view sekarang ya, emang hancur banget sih. Apalagi 3 bulan pertama itu. Gue cuma jalan yang bisa gue jalanin dan gue berharap di finish line tanpa melihat faktor bahwa emang gue sedih, emang gue kehilangan gitu. Tapi ego gue masih berkata, enggak, gue bisa gantiin bokap dalam waktu secepat-cepatnya. Sampai di fase waktu itu karena bokap gue November nggak ada dan gue dapet libur itu akhir Januari, Februari, gue banyak di rumah. Ya karena banyak di rumah, gue ngeliat adik-adik gue ngeliat nyokap gue, ngeliat keluarga gue. Disitulah gue ngeliat kenyataan yang nyata bahwa satu rumah yang dulunya nyaman, dulunya rame, dulunya cukup, dan hidup pada saat gue pulang itu berasa rusak. Dan di situ gue tahu yang pertama harus gue lakuin adalah berhentiin alkohol, which I did. Tapi gue masih ada masalah emosi gue yang tertahan. Nah, di 6 bulan selanjutnya,
Disitulah gue dihadapi dengan masalah yang berat. Alkoholnya lepas, tapi gue belum bisa nyadarin emosi gue, atau gue belum bisa meluapkan emosi gue, itu masih ketahan. Ya, di otak gue tiap hari gimana caranya balik lagi, keluarga ini aman. Itu terus yang ada di otak gue tuh itu. Tapi ya karena mungkin ya kalau gue balik lagi ke sana ya, kenapa gue akhirnya cuma mikir-mikir tapi nggak ada hasilnya ya karena emang berhenti di pikiran dan gue belum ada kemampuan untuk menyelesaikan yang selanjutnya yang harus gue lakuin. Disitulah akhirnya gue disaranin ke psikolog sama tante gue dan ya walaupun gue nggak percaya sama psikologi terlalu gede lah pada saat itu ya, cuma kenapa itu yang jadi apa ya yang bikin gue percaya dan gue percaya kalau ini yang membuat gue pada saat ini sampai sekarang. Jadi waktu itu ya gue ceritain lah masalah bokap dan lain-lain dan apa yang gue rasain. Oh ya waktu itu juga gue susah tidur, ya itu makanya ada alkohol dan lain-lain. Eee, dia jelasinnya simple dan emang karena pakai terms kedokteran juga waktu itu, dia bilang kalau hormon stres gue itu melonjak dan nggak bisa diredam atau nggak bisa diluapin. Jadi itu ngaruh ke prefrontal cortex gue, otak mikir gue, otak decision making gue. Ya, it happens gitu dan pada saat itu gue langsung ya agak sedikit panik juga sih karena ya disregulasi hormon dan gue takutnya jadi disfungsi otak gue aja gitu karena ya ketika fungsi otaknya menurun atau brain fog ya itu jadi ya lu jadi nggak bisa mikir sama sekali and it happens berapa kali gue mau ujian itu gue coba belajar dari semua sumber, buku iya, catatan temen, terus PPT dari dosen, tapi ya hasilnya bahkan waktu ya pas bokap gue masih ada gitu, gue nggak belajar pun lulus. Tapi begitu gue dapet masalah ini dan gue coba untuk belajar semuanya, nilai gue malah remet. Ya selama 6 bulan itu yang gue rasakan. Mungkin ya, kalau misalkan gua tarik balik dari point of view sekarang, progresnya ada. Maksudnya nggak sehancur 3 bulan pertama. Cuma 6 bulan ini juga gue masih struggle. Tapi di situ gue udah mulai mikir sih, dalam arti, ya karena ego gue juga yang nggak terima kalau prefrontal cortex gue, otak gue itu fungsinya menurun karena seumur hidup gue nih, gue hidup dari otak gitu. Gue hidup dari mikir. Gue memutuskan sesuatu yang besar dalam hidup gue. Gue akhirnya keluar dari FK, ya karena UKT-nya juga ya. Mending gua dari sekarang berbuat sesuatu dan menghasilkan sesuatu buat keluarga gua, dibanding gua tetap ngeluarin bertahun-tahun uang yang baliknya juga sulit. Ya sakit ada gitu, oh ya shit gua nggak jadi dokter, oh shit gua nggak jadi, cita-cita gua yang udah gua bangun juga nggak kesampaian. Keputusan yang berat dan besar, cuma itu juga titik balik dalam fungsi otak gue sih, menurut gue ya. Karena gue udah mulai bisa, ya itu kan pikiran logis ya, dan itu pikiran survival mode juga. Dan akhirnya, awalnya gue gak mau lanjut kuliah, tapi alhamdulillahnya ada yang mau bantu, dan UKT-nya juga cukup lebih rendah. Terus kedua, waktu itu tuh gue masih bingung soal kerjaan. Karena ya banyak hal yang gue mau lakuin gitu. Cuma gue pilih yang paling merekatkan keluarga gue. Jadi waktu itu tuh ada banyak opsi gue ya. Waktu itu tuh banyak lagi, ada catatannya lagi. Ya intinya ada gue mau bikin usaha sama nyokap gue, ada gue sampai gue mikir gue mau jadi hard labor aja, jadi pelayan kayak atau jadi buruh atau apa. Tapi yang paling logis menurut gue kerja sama kakek gue. Jadi gue bikin YouTube sama kakek gue, satu mempererat keluarga gue ngerasa
dengan gua buat YouTube ini gue bisa kerja bareng keluarga gua dengan adik-adik gua juga. Waktu itu juga ada concern karena kakek gua itu udah cukup, eee, habis bokap gua nggak ada tuh dia cukup linglung gitu. Dia cukup linglung, gue takut dia demensia atau ya sekecil udah mulai lupa atau udah mulai terbata-bata karena gejala kecilnya gue ngeliat lah pada saat itu. Ya mungkin ketakutan gue juga dan itu yang bikin gue take a decision kalau gue podcast sama kakek gue itu bisa bikin ya paling nggak motorik dan pikiran dia tuh bekerja dan memang itu yang dia pengenin juga. Nih one of one videonya, terus jadi analisis udah, tadi udah dicatat juga. Sekarang gue langsung mau lihat-lihat berita, baca-baca berita supaya apa yang cocok lah ya buat dibahas, apa yang bisa dibahas. Tapi habis itu balik lagi ke insting sih, itu yang gue pelajarin selama hampir setahun berarti ini. Bulan depan gue setahun kerja kayak gini semuanya dan ya makin kebangun sih sistemnya. Kayak awal-awal gue nggak lihat analytics. Awal juga gue baca berita juga cuma apa yang lewat di Instagram, di TikTok. Tapi terus sekarang lebih lebih bisa lihat atau baca, apa ya, ada human behavior, behavior psikologi, bisa ngelihat data juga, bisa ngelihat algoritmanya ke arah mana dan lain-lain sesuai analytics. Jadi ya lebih lebih tersistem lah ya, cuma lebih capek aja sih. Gue udah kelar, sebenarnya ini udah jam 5, 4:58. Tadi ya sempat ya gue kena mental dulu sih tadi habis baca-baca berita. Udah kelar, gue baca beberapa. It's too political lah, gue juga nggak mau bahas politik di sini. Cuma sebenarnya juga, reflecting ke kita jadi masyarakat Indonesia sekarang ya. Maksudnya ya apalagi gue di tahap walaupun secara umur 3 tahun lagi baru quarter life crisis, tapi udah kerasa gitu karena gue kerja juga dan lain-lain. Jadi, eee, kerasalah tadi gue kena mental banyak, kayak rambut gue berantakan, mata segala macem. Ya pasti exhausting gitu, lu baca berita keluarnya negatif, terus tadi gue juga sempat scrolling, komentarnya juga negatif. Gak ada yang positif keluar gitu. It makes your mental worse gitu. Kayak gue capek over everything. Tadi gue over analyze dulu sampai ke ya ujungnya overstimulate lah ya. Eh capek aja sih sebenarnya. Belum lagi juga kayak ya gini yang gue lakuin. Ya kalau mau bercanda dikit kayak harusnya gue bisa nih kerja di satu tempat gue basmi semua, lu mau sosmed spesialis, lu mau desainer, lu mau apalagi lu mau eh, sosmed analis, lu mau apapun itu gue bisa. Please hire me, gue butuh kerjaan gitu kan. Everything from top to bottom gue yang kerjain gitu. Maksudnya ya ini curhat aja sih, bukan gue ngeluh atau apa. Gue bersyukur gue bisa ngelakuin ini dan dikasih kesempatan ini. Karena ini juga sempat jadi apa yang gue mau dulu. Tapi di satu sisi ya capek gitu. Ya walaupun tadi pas nganalisis YouTube tuh masih aman lah ya. Maksudnya autopilot aja. Cuma pas riset berita tuh kayak aduh jadi kepikiran banyak gitu loh. Kayak di sekarang even sebagai
ya income gue cukup buat nyokap, adik-adik, so far lah ya cukup untuk sementara. Kakek gue, tapi di satu sisi kayak ini ada masa depan yang bakal challenging lagi. Makanya tadi gue juga sempat baca-baca soal investasi dan lain-lain supaya gue nggak mau bilang investasi terlalu ini ya, terlalu zaman sekarang dan kayak FOMO banget gitu. Kayak nabung aja lah ya. Kayak ini harus ini juga tadi diobrolin sih tadi sama teman-teman gue kayak apa harus ke US, itu juga saham atau indeks, atau saham Indo, atau emas, atau dolar, atau Bitcoin dan lain-lain. Ya, ya overstimulate aja sih sebenarnya. Apalagi sekarang udah memang waktunya waktu sebenarnya udah waktu kelar overthinking lah ya. Ya setelah jadi yatim, lu belajar banyak sih. Ya kalau di gua merasa jadi orang yang lebih dewasa. Walaupun ya selalulah ada pikiran harusnya gua bisa lebih cepat pulih, bisa lebih baik lah, lebih bisa maksimal dari apa yang gua dapet atau yang gua perjuangkan hari ini. Tapi disitulah juga gua ya bagian proses dari hidup gua ya. Gua dapet ini, dapet itu yang ya akhirnya jadi seperti gue sekarang yang gue baru bisa cukup merasa hidup ini di tahun 2026 ini. Yang akhirnya di diri gue nih banyak perubahan. Gue rasa gue nih udah melewati berbagai jalan yang berbatuan, yang banyak paku, yang kedepannya bakal lebih banyak. Tapi bedanya ya gue udah cukup kuat aja. Kenapa gue share ini juga karena gue yakin banyak orang-orang yang kehilangan orang yang disayang atau bahkan yang tersayang kalau di konteks gue dan kehilangan dirinya sendiri itu juga berhak untuk hidup layak dan bahagia dan berusaha untuk tetap hidup. Dan ini cerita gue yang ya gue harap sih bisa membantu dan mungkin bisa lebih baik dari apa yang gue jalanin selama ini. Dari gue yang alkoholik, otak gue gak berfungsi, terus gue jadi orang yang feelingan banget. Semoga bisa ngebantu lah kalau ada yang lagi di fase-fase ini. Salah satunya gue juga lebih merasa empati. Tadi gue juga apa ya itu ya empati ke keluarga otomatis goes through the roof. Yang tadinya mungkin lu nggak terlalu ya bukan nggak terlalu peduli sih cuma biasa aja ya sesimpel gua jagain kakek gua lebih detail lebih lebih sering gua check up ke adik-adik gua sekolahnya gimana atau pergaulan mereka gimana pertemanan mereka. Terus nyokap gua, ya gue coba sebisa mungkin juga bantu karena nyokap gue juga udah ada usaha. Gimana caranya gue tetap bisa ada dalam keluarga. Ya kayak tadi kakek gue pagi-pagi bangun ngerasa sakit terus ke rumah sakit dan gue temenin. Jadi hari ini tadi pagi kakek gue ngerasa nggak enak badan, batuk-batuk juga. Jadi dia pengen ke rumah sakit dan kita mau temenin kontrol supaya ngeliat apa yang lagi dia rasain. Ya, jadi udah balik. eh, Ya sebenarnya nggak ada apa-apa sih, maksudnya flu biasa dan ya udah gitu. Cuma ya emang harus dijaga kesehatannya dan lain-lain dan itu sih yang gue kepikiran dan ketakutan gue adalah satu waktu itu. Ini jauh sebelum bokap gue nggak ada. Gue takut sebelum gue jadi dokter, gue belum bisa sepenuhnya ngobatin dia udah nggak ada. Ya ternyata
kenyataannya nggak gitu kan, kenyataannya malah bokap gua lah. Jadi waktu gua akhirnya mutusin untuk cabut dari FK dan lanjut ke kerjaan tuh sebenarnya ada beberapa opsi lah. Cuma kenapa gua akhirnya ambil ngurusin sosmed bareng kakek gua, karena kakek gua tuh nggak bisa diem secara otak ya. Jadi dia sampai umur 80 tahun aja sebenarnya masih ngajar. Cuma di 2023 itu jadi dia tuh terakhir kali masih rutin banget offline itu, Lemhanas. Tapi di 2023, 2024-an awal tuh dia udah ditariklah kontraknya dari Lemhanas. Jadi, jarang lah yang ngajak ngobrol, apalagi ngobrolnya yang serius gitu. Karena kakek gue tipe yang cukup butuh hidup dia ya dari otak dia gitu. Gila ya, tidak ada dalam sehari, tidak ada berita korupsi. Dan Iya kan? masing-masing berbeda-beda gitu loh. Gimana negara bisa makmur, gimana rakyat tidak miskin. Akhirnya gue tes dia tentang gue tanya soal sejarah lagi, gue tanya soal, berita-berita lagi, itu langsung jalan otaknya dan langsung kelihatan mukanya tuh senyum gitu. Kalau pas gue waktu itu pernah balik kuliah, jadi tiap kali balik kuliah tuh dulu, waktu dia masih full time kerja tuh pasti kalau gue lewat rumahnya selalu bilang, "Halo Nak, habis ngapain? Habis dari mana?" Tapi nggak, ya setelah bokap gue nggak ada tuh, ya ini mungkin karena faktor bokap gue juga nggak ada ya, karena gue tahu banget itu juga kena di dia, karena ya anak pertamanya kehilangan suaminya juga dan ya ada efeknya lah. Terakhir-terakhir tuh pas gue pulang sebelum ya akhirnya mutusin untuk kerja bareng ini ya, eee, dia gue masuk ke rumahnya diem, akhirnya gue mikir, "Oh mungkin ini saatnya." Salah satunya ya karena awalnya alasannya karena ya gimana caranya kakek gue punya ruang untuk dia kerja dan ruang untuk otaknya tuh tetap kepake, karena ketakutan gue banget adalah kalau dia udah mulai linglung atau bahkan demensia, gue nggak tahu. Tapi ya ketakutan gue itu sih sebenarnya, kakek gue tiba-tiba demensia atau ya tiba-tiba udah mulai linglung segala macem lah, karena kan penyakit orang udah tua dan udah masuk 80 tahun kan. Alhamdulillahnya it works. Ini udah mau setahun dan yang tadinya dia cuma diem di ruang kerjanya, terus tadinya tuh jarang banget, ngecek rumah sebelah atau manggil gua atau apa, tapi sekarang malah malah sebenarnya yang paling sering ngajak YouTube, yang paling sering kayak, "Eh, bahas ini yuk," itu kakek gua. Kayak tadi abis dari rumah sakit aja, dia langsung, ini karena mau bahas yang korupsi imigrasi juga kan, eee, "Ya nanti kamu tinggal bilang aja ke saya kapan bisanya syuting." Jadi gua yang ditagih gitu. Ya tadi walaupun ya itu ya, gua ngeliat kakek gua teleponan masih ngebahas tentang negara ini, gua nggak tahu dia makan apa, tapi yang dia pikirin cuma negara sama masa depan anak-anak muda, kayak gua yang anak muda aja nggak terlalu mikirin gitu. Oh, satu hal juga kalau ini karena masih ngomongin kerjaan sama kakek gua, tadi juga tiba-tiba ada yang nyamperin, ya bilang lah kayak terima kasih, mengedukasi dan lain-lain, dan itu salah satu hal yang bikin gua aja seneng gitu loh, padahal gua kan nggak terlalu involve ya, maksudnya tetep pakai gua 100% kredit lah, gua cuma cuma nyiapin, gue cuma ngerekam, terus ngedit, terus upload gitu, sisanya kakek gua yang ngasih impact, dan tapi gue juga seneng gitu, oh ternyata
impact-nya banyak ya. Tadi juga, ya sebenarnya tiap kali ke ruang umum tuh, gue ngerasa seneng kalau misalkan kaki gue di-notice. Nah, cuma balik lagi ke kesehatan kaki gue ya, ya kepikiran aja sih sebenarnya. I don't know, tapi gue nggak siap kehilangan kedua kalinya dalam waktu dekat. Ini yang selalu gue bilang ke siapapun, kayak bokap gue aja belum ada 2 tahun gitu, dan ya gue nggak siap aja ada lagi yang kehilangan, walaupun ya kayak supir gue satu udah nggak ada, terus narasumber kakek gue dan temen deket pak adik gue, jadi emang udah close juga, dan kemarin juga sama gue sering diskusi, udah nggak ada. Belum lagi ya teman kerabat gue yang bokapnya atau nyokapnya nggak ada, atau keluarganya nggak ada tuh, itu aja it hits me gitu. Apalagi yang ya mungkin kalibernya segede kehilangan bokap gitu. Gue belum siap lagi sih, jujur ya. Gue ada ketakutan itu, dan itu yang gue rasain sekarang. Ya itu salah satu hal yang gue sadar kalau di diri gue juga berubah gitu. Gue lebih instan dalam, atau lebih sigap lah kalau misalkan, oh ya ada sakit, gue langsung bantuin, atau gue langsung temenin, gue langsung ingetin minum obat, gue langsung bla bla bla. Kalau ada kesulitan apa gitu. Ya walaupun ada beberapa hal yang masih gue tunda, atau ya masih lama, ya karena jujur capek sih. Bahkan gue yang udah merasa hidup setelah 1,5 tahun gue merasa mati, itu masih capek, dan masih bertanya juga kayak, kapan ya ini selesai? Atau kayak, kapan ini bisa ya sesuai apa yang gue mau, atau sesuai apa yang gue harapkan gitu. Dan harapan gue juga nggak terlalu banyak. Gue cuma pengen tenang, nyaman, keluarga gue juga nggak terlalu banyak pikiran gitu kan. Tapi ya gimana gitu. Balik lagi ke values yang bokap gue juga ajarin kan. Walaupun gue udah bisa cukup berdiri juga di badan gue sendiri, dengan kaki gue sendiri, tapi dengan kehilangan bokap ini, orang yang paling gue sayang. Bukan cuma di dunia sih, mau di universe apapun juga. Kalau gue boleh milih, gue akan milih bokap gitu. Iya, udah 1,5 tahun pun kayak kemarin, dia suka banget klub bola Arsenal. Dan kebetulan, ya karena gue enggak. Tapi yang kena, ya adik gue enggak. Tapi walaupun gue bukan fans, begitu Arsenal juara tuh, ya ada yang viral juga kan. Bokapnya dan dia juga fans Arsenal, dan akhirnya juara tapi bokapnya udah nggak ada. Iya, it's the same feeling gitu. Gue nggak nonton kan, tapi gue bangun, gue nangis. Pas banget waktu itu kuliah dan hujan. Ya gue cuma mikir, kayak dia nangis di atas, kayak hujan gitu. Karena right after Arsenal juara, dan ya, dan gue pernah ngobrol ini sama dosen kampus gue yang lama sih, about grieving dan kehilangan. Jadi kalau di dia itu kehilangan anaknya, kalau nggak salah udah 10 tahun, sekitar segitu. Dan dia bilang ya, yang udah 10 tahun pun juga masih gitu kepikiran. Gue selama ini 1,5 tahun ya, nggak ada hari gue nggak mikirin dia. Gue nggak mikirin bokap. Pun misalnya gue lagi di luar, yang gue pikirin dia gitu. Kemarin makanya gue Arsenal juara, gue beliin adik gue jersey, gue ajak nobar itu karena gue satu itu pay my respect to bokap. Yang kedua, gue juga ya somehow ada perasaan kayak gue udah bisa nih dikit gantiin lu gitu. Walaupun ya mungkin hal receh ya. Cuma ya itu sih, bokap tuh suka banget ngasih rewards juga, jadi gue ngasih rewards ke adik gue lah. Ya somehow lucunya, orangnya udah nggak ada tapi memorinya, rasa untuk ngebuktiinnya tuh masih ada. Jadi ya I still live
untuk bokap gue in some ways. Dan itu gue butuh waktu 1 sampai 1,5 tahun ini buat bangkit ke arah yang lebih baik. Walaupun ya ini kalau untuk gue masih jauh dari kata oke bagi gue, tapi itu tadi gue udah merasa cukup hidup dan ada progres. Dan karena benturan ini juga gue bisa jadi lebih dewasa. Gue ya udah kerja juga dengan tadi yang gue bilang segala macam pertimbangan yang gue buat dan dengan ekspektasi gue, dengan hitung-hitungan gue, ya gue ngerasa gue udah lebih dewasa aja dalam hal itu gitu. Gue juga ya ini walaupun belum sepenuhnya ya, gue ada ketakutan. Ini juga mungkin ya karena ada beberapa ya karena gue ditinggal muda juga sama bokap, jadi kayak ada banyak hal yang belum gue lakuin sama dia yang belum bisa dan yang pada saat itu sebenarnya bisa tapi gue belum lakuin aja, dan itu jadi satu hal yang gue takutin gitu. Dan sampai sekarang walaupun gue ngerasa dari sebelumnya gue lebih menghargai waktu sama keluarga, gue bisa lebih, paling enggak sih gue bisa lebih enjoy karena ya menghargai waktu sih. Ya, karena lu nggak tahu kapan kapan itu bisa selesai gitu aja kan, kapan itu bisa gone. Ya utamanya yang paling bisa lo lakuin ya nikmati dan menghargai waktu tersebut. Yang gue nggak expect ini sih sebenarnya, yang gue nggak expect adalah gue bisa lebih ya punya waktu buat diri gue, dengerin apa yang gue mau. Karena ya sebelum-sebelumnya cuma bokap, keluarga. Yang terakhir, video ini gue dedikasikan, gue buat untuk almarhum ayah gue, almarhum bokap. Semoga lo di sana bisa bangga, bisa senyum ngelihat gue sekarang kayak gini, yang udah kerja sambil kuliah, berusaha untuk ngejaga semua orang. Sampai nanti gue bisa lihat senyuman bangga lo lagi sih. Itu yang gue tunggu-tunggu.